Jeffrey Epstein lahir pada tahun 1953 di Brooklyn, New York. Ia memulai karirnya sebagai guru matematika di sekolah Dalton yang bergengsi, sebelum akhirnya bergabung dengan bank investasi Bear Stearns pada akhir tahun 1970-an. Di sana ia cepat naik pangkat berkat kemampuannya menarik investor kaya. Pada tahun 1982, Epstein mendirikan perusahaan keuangannya sendiri, yaitu J. Epstein & Co., yang hanya melayani klien dengan aset lebih dari $1 miliar. Hal ini memberinya akses ke dunia elit, termasuk politisi, pengusaha, dan selebritas terkenal. Epstein dikenal memiliki gaya hidup mewah dengan rumah di New York, pulau pribadi di Karibia, dan pesawat pribadi. Ia sering menjamu tamu-tamu terkenal, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Pangeran Andrew, dan banyak tokoh lainnya. Hubungan inilah yang kemudian menjadi pusat spekulasi dalam kasus perdagangan manusia. Pada tahun 2005, seorang ibu di Palm Beach, Florida melaporkan kepada polisi bahwa putrinya yang berusia 14 tahun telah dilecehkan oleh Epstein. Investigasi mengungkap bahwa Epstein telah merekrut banyak gadis remaja untuk datang ke rumahnya dengan janji uang untuk memberikan pijatan yang kemudian berujung pada pelecehan seksual. Setelah penyelidikan oleh kepolisian Palm Beach, FBI juga terlibat. Namun Epstein berhasil mencapai kesepakatan yang sangat menguntungkan baginya dengan jaksa federal di Florida. Ia mengaku bersalah atas 2 dakwaan ringan terkait prostitusi anak di bawah umur. Sebagai imbalannya, ia hanya menjalani 13 bulan penjara dengan syarat keluar kantor setiap hari selama 12 jam dan harus terdaftar sebagai pelaku kekerasan seksual. Kesepakatan ini yang kemudian disebut Sweetheart Deal mendapat kritik luas karena dianggap terlalu ringan dan tidak melibatkan korban yang jumlahnya lebih banyak. Kesepakatan tersebut juga memberikan kekebalan terhadap kemungkinan tuntutan lain yang berkaitan dengan dugaan pelecehan yang dilakukan Epstein. Pada Juli tahun 2019, Epstein ditangkap di Bandara Teterboro di New Jersey setelah kembali dari Prancis. Ia didakwa dengan tuduhan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap puluhan gadis di bawah umur di New York dan Florida antara tahun 2002 hingga 2005. Ketika FBI menggeledah rumah Epstein di New York, mereka menemukan foto-foto eksplisit gadis-gadis di bawah umur, catatan keuangan yang mencurigakan, dan catatan buku hitam berisi nama-nama orang terkenal. Modus operasi Epstein yang melibatkan dan merekrut gadis-gadis muda dengan bantuan Ghislaine Maxwell, mantan pasangannya. Maxwell diduga bertindak sebagai perekrut dan penghubung dengan gadis-gadis remaja, menjanjikan mereka uang dan kesempatan hidup lebih baik. Gadis-gadis ini kemudian menjadi korban pelecehan dan dimanfaatkan dalam jaringan perdagangan manusia yang lebih luas. Sejumlah nama-nama besar dikaitkan dengan Jeffrey Epstein, seperti Bill Clinton, Donald Trump, Pangeran Andrew. Beberapa di antaranya tercantum dalam catatan penerbangan pesawat pribadi Epstein yang dikenal sebagai Lolita Express, yang sering digunakan untuk berpergian ke pulau pribadi Epstein di Caribbean, Little St. James. Salah satu kasus paling terkenal adalah tuduhan yang diajukan oleh Virginia Giuffre yang mengklaim bahwa Pangeran Andrew melakukan pelecehan seksual terhadapnya saat ia masih di bawah umur. Sebuah foto yang menunjukkan Pangeran Andrew bernama Giuffre dan Maxwell di rumah Epstein menjadi bukti penting, meskipun Pangeran Andrew membantah keras tuduhan tersebut. Pada 10 Agustus 2019, Epstein ditemukan tewas di selnya di Metropolitan Correctional Center di New York. Kematian ini dinyatakan sebagai bundir dengan cara menggantung diri, tetapi banyak pihak yang meragukan hasil ini. Ada banyak kejanggalan yang menimbulkan spekulasi, seperti kamera pengawas yang tidak berfungsi, penjaga penjara yang tidak melakukan pemeriksaan rutin, dan laporan otopsi independen yang menyatakan ada tanda-tanda patah tulang di leher yang lebih konsisten dengan pencekikan daripada gantung diri. Kematian Epstein memicu teori konspirasi yang luas yang menyebutkan bahwa Epstein mungkin dibunuh untuk mencegahnya membocorkan informasi tentang jaringan perdagangannya yang bisa melibatkan sejumlah tokoh penting. Tagar seperti Epstein did kill himself menjadi viral di media sosial. Setelah kematian Epstein, penyelidikan berlanjut pada Juli tahun 2020. Ghislaine Maxwell ditangkap di New Hampshire. Ia didakwa atas perannya dalam merekrut, memikat, dan menyalahgunakan gadis-gadis muda untuk kepentingan Epstein. Pada tahun 2021, Maxwell dinyatakan bersalah atas 5 dari 6 dakwaan yang dihadapinya, termasuk perdagangan seks anak di bawah umur.
Para korban Epstein termasuk Virginia Giuffre dan lainnya terus melanjutkan perjuangan mereka melalui gugatan hukum terhadap Yayasan Epstein dan pihak-pihak lain yang dianggap terlibat dalam kejahatan ini. Beberapa orang diduga terlibat dan mengetahui aktivitas Epstein terus diusut, meskipun banyak dari mereka menyangkal keterlibatan apapun dalam kejahatan tersebut. Keterlibatan nama-nama besar dalam buku catatan Epstein memicu pertanyaan tentang bagaimana jaringan ini beroperasi. Kasus Epstein memicu kemarahan publik dan meningkatkan kesadaran tentang masalah perdagangan manusia dan pelecehan seksual di kalangan masyarakat elit. Banyak yang melihat kasus ini sebagai bukti bagaimana uang dan kekuasaan dapat digunakan untuk menghindari hukum. Kematian Epstein dan kasus Ghislaine Maxwell juga memicu seruan untuk reformasi dalam sistem peradilan Amerika Serikat, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dan pelecehan seksual. Beberapa tokoh yang sebelumnya memiliki hubungan dengan Epstein menghadapi tekanan sosial dan politik. Beberapa reputasi dan karir mereka terguncang akibat keterkaitan dengan Epstein, bahkan jika mereka tidak secara langsung terlibat dalam kejahatannya. Kasus Jeffrey Epstein adalah salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah modern. Keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh, kematiannya yang misterius, dan cerita para korban yang masih mencari keadilan membuat kasus ini tetap menjadi sorotan publik. Meski Epstein telah meninggal, kisah kelam tentang eksploitasi dan perdagangan manusia di kalangan elit ini terus menjadi peringatan akan dampak dari kekuasaan yang tidak terkendali. Nah, itu tadi adalah kasus Jeffrey Epstein yang sangat menggemparkan Amerika Serikat. Bagaimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.